أصحابه أجمعين. كيف حالكم أمهاتي في الله؟ Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian Parenting Raudatus Shalihat yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Insya Allah kita akan bersama dengan Dr. Rizka Wahyuni. Hari ini kita akan membahas tentang waspadai infeksi saluran pernafasan akut. Kepada Dr. Rizka Wahyuni, tafadhali mashkurah. Baik, terima kasih Ustazah Halida. Apakah suara saya terdengar dengan jelas ya? Jelas, Dok. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang umat sekalian. Semoga umat sekalian yang hadir dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas tentang waspadai ISPA ya. ISPA atau biasa kita kenal dengan infeksi saluran pernafasan akut. Sebentar, saya izin untuk share screen. Oke. Ya, hari ini mungkin kondisi saya cukup mendalami materi ini karena saya juga terserang ISPA. Bismillah. Untuk materi siang hari ini, waspadai infeksi saluran pernafasan akut atau yang dikenal dengan ISPA. Oke, ISPA ini tak kenal cuaca dan perlu diwaspadai, apalagi cuaca yang saat ini ya, pancaroba. Kebetulan saya sekarang di Makassar dan hampir setiap hari hujan. Dan rata-rata pasien mengeluhkan ini saat ini juga. Dan saya juga mendapatkan informasi bahwasanya angka untuk COVID juga meningkat. Oke, sebenarnya ISPA itu apa sih? ISPA adalah infeksi saluran pernafasan yang berlangsung sampai 14 hari. Karena sifatnya akut, jadi rentannya itu 14 hari. Yang dapat ditularkan melalui air ludah, bersin maupun udara pernafasan yang mengandung kuman yang terhirup oleh orang sehat. Jadi sudah saya sampaikan terutama pada cuaca yang saat ini, cuaca pancaroba, jadi angka ISPA mulai meningkat. Nah, ini nice to know saja ya, Bunda. Jadi kalau kita bahas tentang struktur, ini sebenarnya struktur pernafasan. ISPA ini lebih cenderung sering yang atas. Maksud saya pernafasan atas kan terbagi menjadi dua. Ada yang pernafasan bagian atas dan bagian bawah. Yang pernafasan atas misalnya hidung, faring, laring ini tenggorokan begitu ya. Kemudian ada paru-paru, ini istilah medisnya. Jadi lebih sering itu saluran pernafasan atas seperti rinitis atau pilek, batuk, sakit tenggorokan seperti itu. Itu yang lebih sering. Nah, ini contohnya ada batuk pilek, sinusitis, radang tenggorokan atau yang disebut dengan faringitis, pneumonia ini yang bagian saluran pernafasan bagian bawah ya, COVID dan sebagainya. Dan apa sih etiologinya ini atau apa ya penyebabnya? Sebenarnya ini penyebabnya ada kuman dan virus. Kuman dan virus untuk nama-namanya ya nice to know saja. Kemudian, nah faktor risiko. Ada anak-anak dan lansia. Di sini saya garis bawahi bahwasanya anak-anak ini kenapa sih lebih cenderung untuk resikonya tinggi terkena ISPA karena apa proses imunnya atau kekebalan tubuhnya itu belum sempurna. Begitupun kalau lansia bukan sempurna ya, tapi lebih ke menurun untuk proses imunitasnya. Kemudian ada orang dengan daya tahan tubuh yang lemah, misalnya orang-orang yang terkena autoimun, HIV dan lain sebagainya. Jadi daya tahan tubuhnya melemah.
Kemudian penderita gangguan jantung dan paru yang memang bermasalah pada jantung dan parunya. Kemudian perokok aktif, karena seorang perokok ini akan membuat kemampuan organ-organ pernafasannya itu menurun. Dan juga bukan hanya perokok aktif ya, di sini perokok pasif juga bisa masuk di dalamnya. Untuk penularan dari ISPA, penularannya seperti percikan cairan tubuh. Ini maksudnya ini ya, yang dari mulut ya, droplet kita bilangnya, yang mengandung kuman. Jadi seseorang yang terkena ISPA. Jadi ISPA ini sangat menular ya, bunda-bunda sekalian. Jadi kalau misalnya sudah ada yang batuk pilek, itu warning, terutama anak-anak kita. Karena apa? Sesuai yang disampaikan tadi, bahwasanya resikonya tinggi untuk anak-anak karena daya tahan tubuhnya masih kurang sempurna. Jadi cairan yang droplet atau dari mulutnya yang biasanya bersin atau bagaimana itu akan menularkan orang-orang yang terkena ISPA. Kemudian sama ketika tidak sadar menghirup percikan bersin atau batuk orang yang sedang sakit ISPA. Kemudian kita bermain, anak-anak itu suka bermain dengan teman-temannya yang juga sakit kadang ya, dengan ISPA gejala ringan atau satu ruangan yang sirkulasinya tidak baik, itu akan sangat mudah untuk tertular. Dan kemudian lupa mencuci tangan lalu menyentuh muka setelah berdekatan dengan orang yang sakit dengan ISPA. Nah, gejalanya apa sih? Oke. Gejalanya demam. Demam ini biasanya dengan suhu 37,4 derajat Celcius. Jadi kita mengevaluasinya menggunakan termometer. Kita pastikan bahwasanya terjadi peningkatan suhu tubuh, kemudian batuk, kemudian biasanya tidak enak badan, atau sakit semua badannya, sakit tenggorokan, kemudian sakit kepala, pilek, lemas, dan beberapa orang diikuti dengan mual, muntah, bahkan diare ya. Jadi meskipun ISPA ini saluran pernafasan akut, tapi bisa saja disertai dengan mual, muntah, bahkan diare. Oke, gejala ISPA. Jadi tadi itu gejala yang saya sampaikan secara umum, tapi ada beberapa pengelompokan. Ada pengelompokan gejala ringan, sedang, dan berat. Tapi sebenarnya ini kita bisa menyimpulkan pada gejala yang di awal ini. Akan tetapi kalau misalnya memburuk atau dengan gejala-gejala warning sign, bisa langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Akan nanti saya jelaskan lagi apakah itu warning sign-nya. Jadi ada beberapa pengelompokan gejalanya juga menurut Depkes, Departemen Kesehatan, di mana kalau gejala ringan, batuk, serak, sakit tenggorokan, pilek, demam, suhunya meningkat 37,4 ya, ini 37,4 derajat Celcius misalnya. Kemudian jika gejala sedang, jika pada anak usia kurang dari 1 tahun, pernafasannya itu lebih dari 50 kali per menit. Tapi kalau misalnya kita orang dewasa, kalau 50 itu nggak mungkin ya, terlalu tinggi. Kalau untuk ukuran orang dewasa biasanya sekitar 20-an ke atas itu sudah agak sesek. Tapi kalau pada anak usia kurang dari 1 tahun, pernafasnya lebih dari 50 kali per menit, ini sudah masuk sedang. Lebih dari 40 kali per menit dengan anak yang umurnya 1 tahun atau lebih. Kemudian ada suara nafas tambahan. Suara nafas tambahan ini bisa bisa terdengarnya tuh kayak grog-grog gitu. Jadi ada suara nafas tambahannya, suhunya lebih meningkat. Kalau dicek tenggorokannya berwarna kemerahan. Ini juga untuk tenggorokan ya bunda-bunda sekalian. Ini sebenarnya agak susah.
terkadang juga dokter agak susah untuk ngecek tenggorokannya kalau anak-anak karena agak susah ya karena rewel. Kemudian timbul bercak, ini bisa ada bisa tidak sebenarnya. Telinga sakit atau mengeluarkan nanah, ini bisa ya bisa tidak. Kemudian untuk berat nanti saya akan perjelas di belakang saja. Kemudian sebenarnya dari gejala-gejala yang tadi, ketika anak tidak mau makan dan tidak mau minum, lemas, itu sebenarnya sudah warning kita harus segera pergi ke fasilitas kesehatan atau ke dokter atau ke rumah sakit terdekat. Karena apa? Ketika demam, anak ataupun orang dewasa, terutama anak ya benar-benar sekalian, ketika demam, dia mengeluarkan banyak cairan, entah melewati kulit, melewati urin, atau melewati pernafasannya. Jadi kenapa anak dengan demam ataupun pada bahasan kali ini ISPA yang disertai dengan demam harus mengkonsumsi banyak cairan. Itu maksudnya untuk merehidrasi, mengganti cairan yang hilang. Seperti itu. Kemudian untuk warning sign-nya seperti itu. Jadi kalau ada suara tambahan, sudah mulai ada suara tambahan, segera untuk dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi kalaupun secara psikologis bunda-bunda sekalian cemas dengan kondisi anak, silahkan dibawa saja begitu. Akan tetapi kalau misalnya masih masih mau makan, masih mau minum, istirahatnya masih mau dan sebagainya, cukup di bed rest saja di rumah. Karena pada dasarnya ISPA dengan virus itu akan sembuh karena sistem imun yang baik. Seperti itu. Nah, kemudian untuk pencegahannya, diberikan imunisasi dasar lengkap. Jadi sebenarnya ada beberapa imunisasi yang memang spesifik ke saluran pernafasan, seperti TB, ada sekarang pneumonia ya. Tapi ini saya kembalikan lagi untuk lebih ke gizi, lingkungan, dan kebersihan dari anak tersebut. Kemudian jaga kualitas udara di lingkungan rumah, karena maksudnya di sini itu adalah polusi ya benar-benar sekalian. Polusi itu kan ada banyak partikel di situ, entah itu debu kah, kuman, kemudian terhirup, penyaringannya kurang baik di saluran pernafasan kita, larinya nanti ke saluran pernafasan, bisa berakibat kumannya yang bereaksi atau debunya yang mengalami reaksi dengan saluran pernafasan kita. Nah, untuk PHBS di sini, ini sifatnya luas ya, mudah-mudahan sekalian. Olahraga, kemudian cuci tangan sebelum makan, dan lain sebagainya. Intinya perilaku hidup bersih dan sehat. Oh iya, dan jangan lupa, kalau misalnya orang dewasa yang terkena ISPA, wajib menggunakan masker agar setidaknya ada proteksi, tidak menyebarkan droplet atau tidak menyebarkan kuman. Karena kalau misalnya, coba kita bayangkan ya, kita sedang sakit, kemudian kita bersin, itu kumannya langsung menyebar, seperti itu. Jadi setidaknya kita yang sakit itu harus tahu diri, seperti itu. Kemudian membuat sirkulasi udara dan cahaya yang baik di rumah. Kemudian hindari beraktivitas bersama jika merasa gejala ISPA. Jadi kita misalnya terkena ISPA, kita sendiri yang warning, ataupun orang lain yang terkena ISPA, kita juga harus warning. Dan kita harus mengenali gejala dari ISPA. Untuk tata laksana,
Jadi sebenarnya tata laksananya ini saya berikan yang umum saja, seperti istirahat cukup, meningkatkan konsumsi air putih, karena kalau misalnya demam, dia itu terjadi banyak, mengeluarkan banyak cairan, penuhi asupan makanan dengan baik, kompres. Kompres ini kompres hangat, terutama di lipatan-lipatan ya Bunda sekalian. Kalau perlu obat penurun demam. Tapi kebanyakan kasus ISPA ini terjadi akibat infeksi virus. Virus ini kalau kita bilangnya itu self-limiting disease. Jadi dia bisa sembuh sendiri karena daya tahan tubuh kita. Jadi daya tahan tubuhnya yang diperbaiki. Kemudian apabila memburuk, segera bawa ke vaskes terdekat. Memburuk dalam hal ini ketika gejala-gejala yang saya sampaikan di atas, batuk, misalnya batuk pilek demam, sakit tenggorokan, terus susah minum, susah makan, itu sebenarnya sudah warning. Sampai lemas itu sebenarnya sudah warning ya, harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Apalagi sampai ada suara tambahan. Suara tambahan mau mengi, mau yang bunyinya grog-grog atau lain sebagainya, intinya ada suara tambahan. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mungkin kita akan melakukan sesi diskusi. Jazakillah khairan Dokter Rizka atas materinya. Insya Allah sangat bermanfaat bagi umahat semua yang memiliki anak, terutama di cuaca seperti untuk sesi tanya jawab, dikarenakan dokter sedang kurang sehat, umahat kami buka hanya untuk 3 orang saja. Silahkan siapa yang mau bertanya, boleh. Silahkan Ukhti Sari Puspita, open mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakillah khairan dokter atas ilmu-ilmunya. Ana mau bertanya, qadarullah 2 minggu lalu anak saya yang kecil usia 4,5 tahun tuh sakit. Awalnya batuk tapi batuknya masih jarang-jarang dan anak abaikan, anak nggak kasih minum obat. Intinya anak nggak kasih apa-apa aja karena dia masih makan, minum, aktivitas bermainnya dan lain sebagainya masih kelihatan normal, cuma batuk. Nah, beberapa hari kemudiannya mulai melemah, ada sedikit ingus, lalu mulai dia bilang, Dede pusing. Setelah itu sekitar kurang lebih dalam waktu 1 minggu lah ya, dari mulai batuk itu 1 minggu, anak nggak bawa ke dokter, anak nggak kasih obat apapun. Mulai malam-malam anak perhatikan tidurnya mulai bunyi apa, seperti kayak ada dahak gitu ya. Batuknya itu kayak ngegrok-grok. Setelah itu beberapa hari kemudiannya makin parah, Dok. Seperti ada bunyi ngik-ngik gitu ya. Karena kita nggak curiga asma, karena kita orang tua nggak ada riwayat asma gitu. Pokoknya kayak penyakit pernapasan gitu. Karena setahu kami kan biasanya kalau penyakit asma itu kayak turunan gitu. Jadi kami nggak curiga ke situ. Nah, setelah semakin parah saya bawa ke dokter. Setelah dibawa ke dokter, bukan dokter spesialis anak sih ya, Dok ya, dokter umum. Kita bawa, dokter bilang ini asma. Jadi langsung didiagnosa bahwa anak ini tuh asma, tapi kita tuh curiga bener karena kita nggak ada riwayat, tapi dokter bilang asma karena ada suara bunyi ngik-ngik kayak gitu katanya, jadi asma. Jadi anak ini berobat selama 2 minggu, Dok. Nah, selama 2 minggu plus udah kontrol juga itu ya 2 kali selama 2 minggu itu. Nah, setelah itu saya disuruh kontrol lagi, memang ya katanya curiga, khawatirnya mungkinkah apa paru-paru dan lain sebagainya kayak gitu. Cuma setelah beberapa minggu itu anak membaik dan semuanya sudah terasa normal. Jadi anak tuh nggak balik lagi ke dokter gitu. Dok, yang saya mau tanyain, apakah penyakit asma gitu tuh memang harus nggak turunan ya, atau bisa kayak tiba-tiba gitu kan, seperti anak saya ini jadi kaget kok tiba-tiba didiagnosa asma gitu, Dok. Ya, mau nanya itu aja. Terus kalau misalkan untuk
anak usia seperti ini untuk mempertahankan daya tubuhnya perlu yang vitamin dan lain sebagainya, karena saya dengar bahwa sebetulnya kalau anak-anak nggak perlu kok pakai vitamin, Suara dia aja apa namanya pakai makanan makanan itu ada gizi baik yang Afwan, dimakannya gitu katanya. suaranya Nah, suaranya kurang terputus dok? jelas. Iya, tadi pertanyaan pertama Sudah apakah Asma jelas? itu turunan yang kedua? Ya, sudah jelas. Iya. Ya, yang pertama, apakah asma itu nggak mesti turunan? Ya, Kan tiba-tiba kan anak saya itu didiagnosa asma. Lalu yang kedua apa? Sebenarnya perlu nggak sih kalau kayak vitamin? Mungkin apa? Kan oke. banyak sekali ya vitamin-vitamin untuk anak-anak gitu ya. Tapi kan katanya nggak perlu juga sih katanya minum vitamin, Ya, cukup aja makan makanan yang bergizi gitu kan nah, dok. Ya gitu aja dok. baik. Oke, baik. Pertanyaannya, eh, saya langsung jawab ini ya, ya. Iya boleh om. Boleh dok, langsung jawab. Jazakallah Baik, khairan. sebenarnya ini pertanyaannya bagus sekali ya Bunda ya. Jadi intinya orang tua tidak memiliki riwayat asma begitu ya. Tiba-tiba, nah, kenapa kok didiagnosa asma? Sebenarnya ini kita lihat juga dari turunan nenek-neneknya. Jadi kayak misalnya begini, belum tentu orang tuanya saja. Contohnya saya, orang tua saya asma, ayah saya asma. Tapi anak-anaknya tidak ada yang asma. Tapi perlu di-warning adalah saya, anak perempuannya, ini berdasarkan, ini nanti kalau saya jelaskan lebih detailnya akan panjang ya, ya. Intinya saya, anak perempuannya itu karier. Artinya saya membawa genetik asma dari orang tua saya. Kalau saya punya anak, ada kemungkinan anak saya asma atau tidak. Itu yang harus kita tindak lanjuti. Ya, jadi bukan hanya langsung satu keturunan orang tua ke anak, tidak. Jadi ada yang namanya karier. Kalau saya ini kebetulan saya memang karier. Saya tidak asma, tapi orang tua saya, terutama ayah saya asma. Jadi saya ini adalah karier berdasarkan keilmuannya begitu. Jadi saya pembawa begitu. Jadi perlu apa namanya ya? Dilihat atasan-atasannya bagaimana. Kemudian untuk tata laksananya sudah benar. Jadi awalnya memang mungkin ada gejala ringan, tapi tidak dilakukan langsung diberikan pengobatan yang sedemikian rupa. Saya sebenarnya juga kurang setuju ya kalau misalnya baru sakit katakanlah ringan, langsung ada beberapa orang langsung kasih obat, langsung dibawa ke sini kemudian obatnya banyak. Jadi saya lebih cenderung itu kalau anak masih bisa makan minum itu yang dipertahankan. Kecuali sudah ada kemungkinan sembuh atau ada kemungkinan memang diperparah dengan kondisi yang lain, baru kita melangkah ke step berikutnya. Jadi sudah betul. Kemudian untuk vitamin, oh ya, saya memberi sedikit gambaran. Kenapa sih ada suara tambahan itu? Jadi sebenarnya ini gambarannya kurang lebih seperti ini ya Bunda ya. Kenapa bisa sampai ada suara tambahan? Ini saya coba ini adalah saluran pernafasan kita. Ini yang di sini paru-paru yang ini. Kalau diperbesar dia tuh kayak selang-selang seperti ini. Lama-kelamaan, misalnya entah itu bakteri, entah itu virus atau benda asing, dia ini akan menebal atau bahkan ada lendir-lendir seperti yang gambar di bawah ini. Ini terjadi inflamasi. Jadi salurannya itu menyempit. Jadi itulah yang menyebabkan adanya suara tambahan, misalnya mungi atau wheezing. Karena salurannya menyempit, banyaknya lendir atau ada apa ya bahasa Indonesia itu, intinya bahan-bahan inflamasi yang membuat dindingnya melebar dan ini terdapat banyak lendir. Nah, akhirnya ini yang membuat susah bernafas dan ada bunyi. Jadi ketika kita mendengar
siapapun mau anak ataupun dewasa ketika sudah berbunyi itu adalah indikasi saluran pernafasannya menyempit. Seperti itu. Ini gambarannya saja. Kemudian saya tutup dulu. Gimana nih? Oke. Kemudian saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya bahwasanya tadi untuk asma apakah turunan atau tidak, yaitu kita harus pastikan dulu turunannya ini bukan hanya satu tingkatan, tapi dilihat bagaimana kakek neneknya. Kemudian biasanya juga karena inflamasi yang terjadi terus-menerus, jadi sering sakit batuk pilek, ini sering sakit ispa lah. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apakah perlu vitamin? Betul, tidak. Sebenarnya pada prinsipnya, kalau misalnya ini karena virus, nggak perlu sebenarnya vitamin-vitamin seperti itu. Cukup dengan menjaga makan, kemudian yang lebih ditekankan kalau ke asma, dia itu olahraganya, Bunda. Jadi dia itu berusaha untuk melatih kapasitas, apa ya bahasanya, melatih parunya. Jadi makanya orang-orang yang bermasalah dengan parunya, kenapa lebih direkomendasikan olahraga seperti berenang ataupun intinya olahraga yang teratur. Kenapa? Karena dia itu bahasanya meningkatkan volume dari paru-parunya. Jadi kalau misalnya kita olahraga, kita saja asumsinya orang dewasa. Misalnya kita jalan pagi minimal 2 kilo. Itu orang-orang yang baru memulai olahraga pasti ngos-ngosan sekali. Akan tetapi jika itu terus-menerus, ketika dengan jarak yang sama, itu parunya sudah terlatih. Nah, harapannya begitu. Jadi orang-orang yang bermasalah dengan parunya, kalau anak-anak kita ajak dengan permainan-permainan yang memang semi-semi olahraga ya. Kalau misalnya dewasa memang harus dijadwalkan yang harus tahu diri untuk olahraga. Jadi meningkatkan kemampuan paru lah istilahnya seperti itu. Untuk vitamin saya juga memang tidak merekomendasikan kalau memang tidak bermasalah, dan vitamin ini kita sebenarnya bisa memenuhinya di makanan yang memang sudah jenisnya sudah banyak di makanan kita. Jadi makanannya bervariatif dari lauknya, dari sayurnya, dari buahnya, itu sebenarnya sudah cukup. Jadi tidak perlu ada asupan yang lain. Seperti itu. Ada yang kurang jelas mungkin? Nah, Dok, jazakillah khairan atas penjelasannya, mengerti. Jadi kalau asma itu memang nggak harus keturunan, mungkin harus dilihat ke atas-atasnya. Terus benar ya kalau misalkan nggak perlu juga kita kayak sibuk cari vitamin gitu ya. Sebenarnya dari makanan itu mungkin kalau memang gizinya sudah tercukupi, udah baik juga dikonsumsi, udah cukup ya Dok ya. Sudah cukup, ya, nggak perlu vitamin lagi. Dan sebetulnya susu juga nggak perlu ya Dok ya. Kita minum air putih aja biasa gitu ya. Usia berapa? 4 tahun setengah. Iya, itu sebenarnya sudah cukup sih. Sebenarnya 4 tahun, bahkan ada beberapa penelitian itu sudah makan seperti orang dewasa saja, tidak perlu susu. Seperti itu. Iya Dok, betul. Oke. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Afan tanpa resen tadi. Baik. Begini Dok, anak tadi kan agak masuknya agak terlambat ya. Ini pertanyaannya, itu tadi kan kalau misalnya kok yang ditangkap cuma susu masalah dan untuk kegiatan. Oh, iya. Terus bagaimana dengan anak-anak yang pertumbuhannya lambat, Dok? Jadi sebagian anak yang saya tahu di sini, di Tanah ini kan ada anak yang pertumbuhannya lambat, jadi kurus banget gitu loh Dok. Untuk makanannya memang dia kurang begitu, makannya cuma sedikit gitu loh Dok. Dia sebenarnya bukannya nggak suka makan, kalau dikasih makannya makan enak, tapi cuma sedikit yang bisa ditampung gitu, dikit banget. Nah akhirnya solusinya adalah dengan susu.
Oke. Dengan usianya dia sudah SD lah dok, sudah usia berapa ya, bahkan sampai usia SMP itu dia masih minum susu gitu loh. Karena Oke. asupan makanan yang bisa dia tampung itu cuma sedikit, jadi dia makan sedikit itu sudah kenyang gitu loh dok. Oke. Nah, itu yang bagaimana kenapa bisa begitu dok ya, itu ya pertanyaan yang pertama. Yang kedua dok, mungkinkah ya dok ya, bayi lahir itu sudah dengan permasalahan lambung ya dok ya? Mungkin enggak dok seperti Oke. itu? Nah, itu dua itu dok, tolong penjelasannya. Jazakallahu Oke, khair. baik. Baik, saya langsung jawab saja. Insya Allah ya, pertanyaannya ini luar biasa sekali. Dari pertama, dari membuka pertanyaan juga, Masya Allah. Saya jawab satu persatu. Pertama, pertumbuhan lambat. Sebenarnya pertumbuhan lambat ini luas ya Bunda ya. Maksudnya pertumbuhan lambat ini kalau saya tangkapnya tadi lebih ke berat badannya atau tadi Bunda bilangnya kurus. Tapi sebenarnya ini luas pertumbuhan. Ya betul, pertumbuhan lambat. Kalau misalnya spesifik ke kurus atau tidaknya, ini seharusnya dievaluasi Bunda. Evaluasinya apa? Kurus ini berdasarkan siapa? Karena kurus ini ada ukurannya yang berdasarkan perhitungan. Berdasarkan perhitungannya usianya berapa? Mohon maaf Bunda, ini tadi usianya berapa? Begini dok, ini satu kasus anak di tempat saya itu kan gini. Dari dia lahirnya itu berat badannya 2,7 ya dok ya. 2,7. Mm-mm. Kemudian sampai usia 11 bulan beratnya cuman nggak sampai 6 kilo. Nggak sampai 6. Nah, akhirnya waktu itu sama petugas gizi ya, ahli gizi setempat yang ada di puskesmas itu ya dok ya, kan otomatis kan aktif di posyandu kan. Nah, dari waktu sampai usia 11 bulan itu kenapa nggak ada perkembangan itu di puskesmas kecamatan ya waktu itu ya dok ya, kan itu nggak ada tindak lanjut. Nah, suatu saat dibawalah bayi ini untuk imunisasi di puskesmas kota gitu. Akhirnya sama puskesmas kota direkomendasikan untuk mendapatkan gizi tambahan yaitu susu dan makanan. Diarahkanlah kita ke puskesmas kecamatan. Akhirnya datanglah si ibu tadi untuk ke puskesmas kecamatan sesuai dengan arahan dari puskesmas kota setempat. Akhirnya dari situ dikasihlah dia susu dan tambahan makanan. Banyak dok kasihnya itu, tambahannya itu. Tapi qadarullah itu anak tadi yang usia 11 bulan nggak mau dok, muntah. Jadi kalau dikasih itu muntah, udah akhirnya kan ASI. Lah, ASI sendiri dari ASInya ibunya itu, alhamdulillah, masya Allah dok, luar biasa lebihnya, banyak tertumpah akhirnya, gitu daripada terminum karena anaknya nggak nampung perutnya itu loh dok. Kenapa kok bisa? Nah, makanya itu berkelanjutan dengan pertanyaan kedua dok. Oke, Kenapa? iya. Ini laki-laki atau perempuan, Bunda, Perempuan untuk dok, perempuan. Oke, baik. Di sini saya coba korelasikan dengan sebenarnya berat badannya masuk nggak sih umur 11 bulan itu. Jadi 11 bulan itu kalau misalnya 6 itu kurang dari 6 itu borderline ya Bunda ya. Itu Nah, itu masuk garis masuk garis dok. hampir ya borderline lah, perbatasan, hampir kurang, hampir masuk ke gizi kurang ini sebenarnya. Iya. Ya, kemudian kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan apakah mungkin ada permasalahan lambung? Ya mungkin saja. Karena begini, anak baru lahir sangat bervariatif sekali. Ada yang memang ada lambungnya kurang apa namanya ya, anatomisnya, anatomis lambungnya itu ada yang memang ada yang kecil, ada yang memang bentuknya tidak seperti pada umumnya, seperti itu. Jadi makanya begini, ini pemeriksaannya harus menyeluruh juga. Saya tidak tahu bagaimana kondisi bentuk lambungnya dan status
statusnya yang lain, maksudnya statusnya ini apakah ada riwayat sakit apa mungkin dan lain sebagainya. Yang pasti adalah satu, benar-benar kalau ukuran 11 kurang lebih 11 bulan, kemudian beratnya kurang dari 6 itu borderline. Jadi kurang memang, tapi belum masuk yang ekstrim kurangnya, tergolong kurang dan memang harus segera ditangani. Akan tetapi penanganannya, kenapa sudah dikasih makanan tambahan tidak mau, bahkan untuk ASI-nya dari orang tuanya ibunya berlebih, akan tetapi kondisi anaknya ini memang harus dicek juga. Terkadang anak ini ada riwayat, bukan riwayat ya, ada sakitnya yang lain yang saya tidak tahu, jadi harus dilakukan check up menyeluruh. Jadi langsung bawa ke spesialis anak saja. Jadi memang harus dicari karena harusnya berat badannya tidak segitu. Langkah-langkahnya memang sudah betul. Satu, ini kan belum diperiksa secara menyeluruh. Jadi memang ada kemungkinan-kemungkinan dari petugasnya, oh mungkin ini asupannya kurang ya. Coba dikasih asupan makanan. Kemudian kalau misalnya masih tetap, ada bahkan saya menemukan itu bayi dengan ISK, infeksi saluran kemih. Anak-anak ya, jadi agak susah tiba-tiba mengarah ke ISK. Ternyata ada korelasinya. Pantasan tidak mau makan karena ada infeksi lainnya yang tidak diketahui. Padahal anaknya sepertinya biasa saja. Jadi kemudian next step-nya adalah apakah ada sih penyakit penyertanya ini? Makan sudah dikasihkan, tambahan makanan sudah, ASI sudah dan sebagainya. Next step-nya kalau masih tetap ada nggak ya sakit penyakit penyertanya, itu dicari lagi. Kemudian misalnya oh tidak ada, semuanya normal, nanti kita lihat lagi apakah ini ada permasalahan strukturnya ya, apakah strukturnya ini tidak seperti pada umumnya. Saya mau coba saya carikan gambarannya saja ya Bunda ya, biar tidak ngawang. Saya coba carikan gambaran dari, kita bilangnya gaster. Jadi memang ada masalah pencernaan dari baru lahir. Tapi yang seperti apa, itu sangat banyak jenisnya. Gambaran, saya coba cari gambarannya. Tapi ini radiologi ya, agak. Oh ini nih. Oh, bukan. Oke. Saya kalau untuk animasinya nggak dapat ya Bunda ya, tapi ada gambaran radiologinya. Jadi memang bentuk dari gaster itu, maksud saya apa gaster, lambung tempat makanan itu bervariasi. Ada yang memang normal, ada yang memang bentukannya itu abnormal. Sama seperti kelainan struktur lainnya. Jadi kayak misalnya ada apa ya yang jelas terlihat, misalnya ada yang secara fisik sempurna, ada yang tidak sempurna, begitupun dengan organ-organ yang dalam, ada yang seperti itu, bahasanya kita anomali. Jadi memang bawaan lahirnya secara anatomi atau secara struktur dia bermasalah. Nah, itu biasanya itu sudah, tapi itu adalah step terakhir yang kita cari. Kita harus singkirkan dulu yang superficial atau kita singkirkan dulu dari step-step yang pertama. Apa karena tambahan makanannya bermasalah, apa karena ada infeksinya, atau memang yang terakhir karena anomali atau perbedaan struktur yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Seperti itu.
begitu ya dok ya. Baik, itu satu kasus kan anak kecil ya dok ya. Nah, ini juga ada anak dengan kasus yang sama dan sekarang sudah besar dok. Oke. Karena kan tempat Bisa. saya itu tempat anak-anak dok, banyak anak-anak Oh datang ya, ke rumah. usia berapa? Nah, sekarang anaknya itu sudah kuliah dok, sudah mahasiswi, perempuan juga. Oke. Nah, sudah mahasiswi, itu kasusnya hampir mirip dok dengan yang tadi itu, hampir mirip. Nah, di usianya yang ke berapa waktu itu kelas 5 SD kalau tidak salah, itu kan sempat sakit, ada infeksi di kulitnya dok, jadi di kaki. Memang dia sepertinya kulitnya rentan. Nah, akhirnya karena infeksinya cukup parah, ya dilakukanlah dia lab kan kayak gitu dok. Hasil labnya itu semuanya bagus dok. Ya. Tapi anaknya pun sampai sekarang kuliah masih tetap kurus. Nah gitu dok. Oke. Kalau tingginya mungkin memang dia juga nggak terlalu tinggi dok, mungkin cuma 155 kalau nggak salah yang saya tahu itu. Tapi beratnya itu dok nggak sampai 40 dengan tinggi 155 tadi. Nah itu dok. Jadi sudah dengan kuliah berat. ya Bunda ya? Iya Waduh, sudah kuliah. Iya, baik. Kasusnya sama, intinya ini tapi sudah dewasa. Saya barusan cek IMT-nya atau indeks apa kita bilangnya body mass index, IMT bahasa Indonesia-nya atau bahasa Inggrisnya body mass index. Kalau anak-anak tadi ya Bunda, kita ikutnya berdasarkan grafik. Ya Bunda pasti sudah tahu ya ada grafiknya anak itu. Ya. Kemudian kalau usia dewasa itu namanya IMT. Saya cek barusan ini tergolong BB kurang. IMT-nya rendah, kurang lebih 17. Normalnya kalau tingginya 155, beratnya 40, 140, ini IMT-nya 16,6. Normalnya itu 18 sampai 23 untuk orang Asia. Oh begitu dok. Perhitungannya ada nanti perhitungannya Bunda ya. Iya, iya. Nah, saya menghitungnya seperti itu. Ini tergolong BB kurang. Kekurangannya itu bisa 5 kiloan. Nah, kembali lagi kita harus dilihat bagaimana habitnya makan. Kemudian kalau memang makannya kurang atau intinya bermasalah dari sisi makannya, itu dulu diperbaiki. Tapi yang pernah saya temui, makannya kadang tidak masalah, makannya banyak, tapi BB-nya memang segitu. Itu dievaluasi orang tuanya. Orang tuanya ini memang apa ya? Memang perawakannya kurus atau bagaimana begitu. Jadi kan mengikuti anak itu. Kemudian yang kedua, gitu. kalau memang itu sudah dievaluasi semua, next adalah olahraga. Tapi jenis olahraganya bukan kardio. Bukan jenis olahraga yang lari, tapi lebih ke kita itu bilangnya olahraga yang building apa ya, meningkatkan massa otot. Nah, makan protein, kemudian protein sama karbo, kemudian jenis olahraganya yang meningkatkan massa otot, bukan olahraganya yang sembarangan. Jadi ada olahraganya tertentu, Bunda. Berarti olahraga apa dok yang kira-kira meningkatkan otot dok? Angkat beban. Angkat beban. Kalau misalnya kayak ikut bela diri itu gimana dok? Anaknya itu kayaknya lebih ke kardio. Kurang gitu. pas. Kurang pas ya dok ya? Kurang pas. Ya. Tapi kalau cocok. cewek, Jadi kalau cewek angkat beban juga enak dok. Karena angkat bebannya itu Bunda ndak apa ya, kadang asumsinya orang tuh angkat beban terus badannya kekar. Tidak seperti itu. Prosesnya lama sekali untuk menjadi seperti itu. Ya, Jadi dok, kalau ya. untuk bermasalah dengan intinya yang di awal sudah dievaluasi dulu ya Bunda, makannya dan lain sebagainya dievaluasi dulu. Baru nanti yang terakhir ini jenis olahraganya adalah meningkatkan massa otot. Kalau bela diri itu lebih ke kardio. Jadi lebih ya, ke dok, ya. apa ya? Intinya meningkatkan massa otot itu yang repetisi kita bilangnya, diulang-ulang. Misalnya melatih otot tangan, melatih otot kaki, melatih otot tertentu. Nah, itu lebih ke meningkatkan massa otot, lebih ke angkat beban. Jadi tidak semudah itu terus tiba-tiba badannya
jadi kekar itu tidak segampang itu Bunda. Jadi olahraganya tidak sembarang olahraga juga. Nah, dok, alhamdulillah. Jazakallahu khairan dok untuk penjelasannya. Sangat bermanfaat. Nanti biar bisa Ana sampaikan ke yang bersangkutan. Siap, baik Bunda. Nah, dok, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Ya, baik. Untuk penanya tinggal satu lagi ya untuk Ukti Sari Fitriani. Silakan open mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dok, akhir-akhir ini kan kayaknya saya lihat tuh anak-anak tuh apa sih namanya, belekan gitu dok, belekan terus batuk, pilek, demam. Nah saya kan di sini kan punya 4 anak. Yang pertama usianya mau 7 tahun, jaraknya 2 tahun, jadi 7 tahun, 5 tahun, 3 tahun, sama 1 tahun. Lalu ya qadarullah ini lagi pada batuk pilek semua gitu dok. Nah anak yang pertama itu dulu pas pertama kali punya anak itu kan penanganannya pas batuk itu nggak dikasihkan obat itu, nggak saya berikan obat, berikan madu, air hangat gitu ya. Terus sempat dirawat itu karena 2 minggu di rumah batuk tidak berhenti-henti tuh, sempat dirawat suspek pneumonia. Oke. Ya, 2 kali itu pernah dirawat gitu dok. Terus semenjak itu jadi sekarang pas punya anak kedua, ketiga gitu, pas batuk pilek demam gitu, jadi ibu yang was-was gitu dikit-dikit, jadi kasih obat gitu. Iya gitu dok. Nah terus qadarullah sekarang lagi pada ini apa namanya, pada batuk pilek ini sudah 2 hari. Anak yang nomor 2 itu kemarin demam terus saya kasihkan tempra. Dia kan demam terus ngeluh telinganya sakit, saya kasihkan tempra terus dia tidur tidur udah enakan gitu katanya. Terus tapi dia ada cacar gitu dok, muncul cacar. Nah itu bagaimana penanganannya dok? Apakah harus segera saya bawa ke dokter atau gimana? Demamnya udah nggak ada hari ini dok. Kemarin sama hari ini tuh udah nggak ada. Jadi pas hari Sabtu demamnya. Oke, baik. Ini berarti ini pertanyaan lebih ke anak yang keduanya ya, Bunda ya. Nanti dulu lagi ada lagi. Terus kalau misalnya anak yang ketiga dan keempat juga lagi batuk pilek itu gimana dok? Maksudnya penanganannya gitu, saya soalnya was-was gitu, pengen beli obat apa ke dokter gitu. Kalau nggak dengerin dia udah berhenti batuknya itu, kayaknya nggak usah ke dokter. Tapi pas ngedengerin mereka batuk pilek itu kayaknya pengen beli obat gitu, pengen langsung ke dokter gitu. Oke, baik. Ini berarti ada riwayat pneumonia. Kalau riwayat pneumonia, oke, saya coba menjawab ya Bunda ya. Kalau misalnya ada yang kurang, silahkan di komen nanti. Kayaknya Bunda ini juga sakit ya? Iya, karena anak-anak pada sakit jadi ikutan. Tapi Iya, ini berarti yang harus ditangani adalah orang tuanya dulu. Orang tuanya harus sehat biar untuk step-stepnya juga lebih terarah. Orang tuanya juga harus diperhatikan. Saya juga kebetulan lagi sakit. Nah, jadi kalau saya mulai dari ibunya dulu saja. Dari ibunya saja. lagi boleh dok. Oh ya. Kan itu ya tidak usah diberikan vitamin ya. Artinya kan tidak usah diberikan vitamin selama dia itu masih mau makan. Bagaimana kalau dia itu mau makannya itu pas lagi sakit itu pengennya cuman misalnya nasi sama kuah sayur doang atau nasi sama lauknya doang, kan buah sama sayur dia nggak mau gitu. Misalkan kan sedangkan sumber vitamin dan mineral kan dari buah dan sayur, itu bagaimana dok? Oke. Apakah perlu vitamin gitu? Oke. Dok. Oke, ini agak kompleks ya karena hampir satu keluarga. Pertama ini yang harus sehat adalah bundanya dulu. Bundanya ini harus sehat betul-betul.
Kalau orang dewasa saya rasa insya Allah lebih mudah untuk dikasih tahu sama begitu ya. Intinya makan, minumnya, sama saya nanti salah kalau bilang istirahatnya cukup. Intinya berusahalah bagaimana istirahatnya cukup. Intinya badan kita itu sedang memberontak untuk minta haknya untuk istirahat. Mungkin riwayat sebelumnya bunda ini jarang istirahat atau bagaimana saya tidak tahu. Jadi tolong diatur dulu makannya, minumnya, istirahatnya satu. Kemudian menanggapi untuk salah satu anak bunda yang terkena pneumonia, memang pneumonia itu tergolong infeksi saluran pernafasan bagian bawah. Memang harus segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat karena ini bagian bawah lagi yang bermasalah, saluran bagian bawah. Jadi harus dirawat dengan evaluasi atau observasi yang cukup. Kemudian anak yang kedua, kalau saya tidak salah, diawali dengan demam, kemudian ada bercak merah. Cacar, Dok. Oh, cacar. Berarti Cacar. Ada airnya itu. Oke. Kalau saya saya kan nggak tahu persis ya Bunda ya ini cacar atau bukan jenisnya, tapi biasanya cacar itu badannya juga panas dan semakin rewel untuk anak. Kalau saya sarankan dibawa saja ke fasilitas terdekat. Memang akan sembuh sendiri karena ini sifatnya virus, tapi penularannya ini yang harus diwaspadai. Hanya saya memastikan apakah ini betul-betul cacar atau tidak, karena kalau memang cacar pasti sangat tidak nyaman. Apalagi fase, kalau ini cacar ya, kalau memang betul cacar, ini nanti ada fase sampai 14 hari, di mana ada beberapa stadiumnya. Jadi stadium pertama misalnya batuk, pilek seperti itu. Nah, setelah itu pada fase hari ke-5-6 biasanya mulai keluar semua itu. Kemudian pada 7 atau sampai 14 hari dia mulai meredah. Itu jadi sebenarnya akan sembuh sendiri karena sifatnya virus. Yang saya garis bawahi adalah kenapa harus ke dokter. Saya memastikan apakah ini murni cacar atau diikuti dengan penyakit yang lain. Kemudian kondisinya juga apakah makan minumnya mau atau tidak. Seperti itu. Jadi memastikan. Oke. Anaknya sih makan minum mau, udah aktif gitu. Oh, baik. Ya, kalau saya pribadi ya, kalau saya melihat mendengar cerita dari Bunda, kalau intinya makan dan minumnya mau, sudah bisa dirawat di rumah. Kemudian next apa tadi? Vitamin perlu apa enggak? Kalau makanan dan minumnya mau dan variasi makanannya mau, silahkan nggak perlu vitamin. Tapi kalau misalnya hanya mau makan nasi dan kuah sayur, itu kan berarti kurang, Bunda. Ya, kurang sekali komponen-komponen yang lain. Silahkan menggunakan vitamin. Iya, Dok. Atau kalau memang begitu, bisa pakai yang hangat-hangat seperti madu. Madu ini nggak semua anak bisa ya Bunda ya. Di atas 1 tahun harusnya bisa madu hangat, kan memang banyak kandungannya di situ. Bisa ditambah madu hangat. Kemudian diikuti makanan yang lain. Tapi kalau misalnya tidak mau makan dan komponennya yang dimakan kurang, silahkan menggunakan vitamin. Jadi kita sebenarnya tidak bisa pukul rata. Oh, nggak usah pakai vitamin dan lain sebagainya. Sebenarnya kita itu juga harus melihat kondisinya. Kalau kasusnya kayak begitu tadi, vitamin dan mineralnya kurang, ya mau tidak mau harus disuplai dengan vitamin. Kalau misalnya vitaminnya nggak masuk, mau tidak mau harus menggunakan infus. Jadi ada step-stepnya. Selama masih mau makan dan cairan yang diminum cukup,
saya sarankan untuk dirawat di rumah saja. Tapi kalau misalnya sudah ada tanda warning sign tadi, nggak mau makan, semakin lemas, kemudian mungkin kalau misalnya batuk pilek sudah mulai ada surat tambahan, segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat seperti itu. Baik, Oh, Jazakallah khairan. tambahan lagi, maaf, kalau untuk obat saya lebih sarankan untuk konsul dulu ya Bunda ya, karena variasinya beda. Tidak semua dipukul rata pakai obat ini, kecuali kalau mau minum obat penurun demam itu silahkan. Bisa saja nggak konsul. Tapi Ya. kalau untuk obat-obat yang lain, misalnya menggunakan antibiotik dan lain sebagainya, harus dengan resep dokter atau konsul dulu. Syukran dok. Jazakillah khair dok infonya. Baik, Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ukti Sari, semoga terjawab. Mohon maaf untuk para penanya yang lain, Ana tutup sampai di 3 orang saja karena qadarullah dokter sedang tidak fit. Kita memikirkan juga kondisi kesehatan beliau, semoga dokter bisa cepat sembuh, sehat kembali seperti sedia kala. Amin. Langsung Ana tutup aja ya dok ya. Ya, silahkan. Baik, jazakunallah khairan kepada ummahat yang telah hadir di siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh dokter bisa bermanfaat, bisa diterima dengan baik dan dipraktekkan di dalam kehidupan kita insya Allah, dan semoga dokter mendapatkan pahala dari Allah atas ilmu yang telah beliau bagi dengan kita semua. Ana mohon maaf jika ada kekurangan dari Ana sebagai moderator siang hari ini. Semoga Allah ampuni Ana. Jazakillah khairan dokter atas waktu dan materinya. Semoga Allah membalas kebaikan anti. Ana tutup kajian kita siang hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan dok. Afwan, indah sekali.